Shalom Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore, selamat malam. Hari ini Selasa 9 Agustus 2022. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita mendengar pemberitaan firman dalam pesan gembala pada sore hari ini. Mari kita awali di dalam doa. Segala puji hormat syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Bapa, kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu sepanjang hari. Sebentar hamba-Mu hendak menyampaikan kebenaran firman-Mu, singkapkan kebenaran-Mu, dan kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan jalannya pemberitaan firman dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya mestinya harus diperlengkapi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang cukup, ya, dan itu yang akan membuat kita memiliki cara berpikir, itu yang akan membuat kita memiliki cara pandang yang berbeda dari orang-orang dunia, ya. Jadi yang membedakan antara seorang dan orang lain itu adalah cara mereka berpikir, bagaimana mereka memandang suatu peristiwa, bagaimana mereka memandang suatu persoalan hidup, ya. Dan itu ditentukan oleh seberapa banyak mereka memiliki pemahaman firman Tuhan di dalam bejana hatinya, ya. Ini pasti Bapak Ibu Saudara, karena kita melihat, ya, kita melihat sama-sama orang percaya, sama-sama menghadapi kesulitan hidup ini, sama-sama menghadapi persoalan hidup ini, ya. Tetapi masing-masing orang berbeda dalam respon persoalan itu. Masing-masing orang berbeda dalam bersikap atau mengambil keputusan. Karena semua itu ditentukan oleh filosofi yang ada di dalam diri orang itu. Nah, filosofi itulah yang saya katakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sering menjadi asupan jiwa kita. Ya, dan saya tidak akan berhenti menyampaikan pesan bahwa betapa pentingnya kebenaran firman ini bagi setiap orang, Bapak Ibu Saudara dan saya, ya. Orang-orang percaya yang diperkaya dengan kebenaran firman Tuhan, pasti di dalam setiap keputusannya dia akan mempertimbangkan perasaan Tuhan, ya. Itu yang pertama, dia pasti akan mempertimbangkan perasaan Tuhan. Dia pasti juga akan mengingat pesan atau janji-janji Tuhan yang pernah mereka dengar, ya. Misalnya pesan kebenaran yang mereka dengar seperti apa, ya. Sementara orang-orang dunia, sekalipun mereka memiliki jenjang prestasi akademis yang membanggakan, ya, belum tentu dalam setiap keputusannya, dalam respon sesuatu mereka akan mengambil jalan yang itu berkenan di hadapan Tuhan, belum tentu, ya. Karena seringkali mereka mengandalkan rasio mereka, ya, akal mereka, pandangan mereka, ya. Memang tidak selalu salah, tidak selalu salah. Tetapi kalau kita yang mengerti kebenaran firman Tuhan, pertimbangannya yang pertama adalah yaitu apakah keputusan yang aku ambil ini melukai hati Tuhan? Apakah tindakan yang aku ambil ini sebagai bentuk ketidakpercayaan saya terhadap Tuhan? Nah, itu pasti ada, ya. Satu, kita harus mempertimbangkan perasaan Tuhan. Yang kedua, jangan sampai keputusan-keputusan kita itu menunjukkan bahwa kita kurang percaya terhadap Tuhan, terhadap penyertaan Tuhan. Nah, ini yang membahayakan, ya. Memang sepintas tidak akan ada bedanya dengan keputusan yang diambil dengan menuruti keinginan daging, sepintas. Tetapi nanti berjalannya waktu pasti kita akan merasakan, wah, ternyata beda, ya, beda. Makanya kenapa Alkitab katakan, hendaklah kamu menaruh pikiran perasaan seperti yang ada di dalam Kristus Yesus, ya. Menaruh pikiran perasaan seperti yang ada di dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Kita memiliki pikiran, kita memiliki perasaan seperti yang dimiliki Tuhan.
Kita bisa belajar dari perjalanan bangsa Israel. Ya, bangsa Israel umat pilihan Tuhan, tapi di satu sisi bangsa ini juga dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk, ya, mudah memberontak, seringkali imannya labil, ya, kurang menaruh percaya pada Tuhan. Ya, kita belajar dari perjalanan hidup bangsa Israel seperti yang dilihat di dalam Bilangan pasal 13. Ya, Bilangan 13 ayat yang pertama. Saya akan baca. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Ya. Dari masing-masing suku itu diambil satu orang sebagai pemimpin. Kan ada 12 suku, ya, jadi ada 12 orang yang mengintai, mewakili masing-masing suku. Ya. Ini kan dengan jelas katakan ayat 2, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel." Ya, yang akan kuberikan kepada orang Israel. Mestinya Musa memegang, ya, pernyataan perintah Tuhan itu menjadi pegangan Musa untuk menekankan kepada orang Israel yang dia pimpin bahwa tanah Kanaan ini memang dijanjikan Tuhan untuk bangsa kita. Ya. Memang di sebelumnya kan Tuhan berjanji akan memberikan tanah Kanaan itu buat Abraham dan keturunannya yang dari Ishak. Itu sudah dijanjikan. Ya. Jadi tanah yang akan diintai itu memang tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Ya. Dan Musa menuruti perintah Tuhan itu, Musa menyuruh para pengintai itu untuk melihat keadaan tanah itu. Ya. Seperti di dalam ayat 17, ya, dari Bilangan pasal 13 ayat 17. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu?" Ya. Dan selanjutnya, bagaimana keadaan tanah itu. Nah, berangkatlah ke-12 orang Israel itu sebagai pengintai. Ya, Alkitab mencatat, ya, dari 12 ini ada 2 kelompok. 10 orang yang memiliki pendapat yang sama, dan mereka berbeda dengan 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Ya. Jadi masing-masing, ya, ke-12 orang itu mengintai tanah Kanaan. Ya, jadi yang dilihat 12 orang itu sama, melihat hal yang sama. Ke-12 orang itu menghadapi fakta yang sama. Ya, fakta yang sama. Ya, jadi fakta yang bukan nggak sama-sama, ya, tetapi nanti kita akan lihat bagaimana yang 10 orang itu melaporkan hasil pengintaian itu dan bagaimana yang 2 orang itu juga melaporkan. Ini ada perbedaan. Ya. Padahal yang diintai sama-sama keadaannya, ya, tanahnya, daerahnya sama. Tetapi ternyata masing-masing orang memiliki cara pandang yang berbeda. Nah, ini tadi yang di depan saya katakan, makanya memiliki cara pandang itu sangat penting. Ya. Karena dari cara pandang itu bisa menentukan langkah selanjutnya. Ya. Yang 10 orang ini memberikan laporan yang sepertinya melemahkan iman orang Israel. Memang apa yang dia laporkan itu tidak salah. 10 orang itu melaporkan fakta yang tidak salah, bahwa orangnya kuat, ya, kalau kita lihat di dalam ayat, ya, ayat 27, ya. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri
kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Ya, mereka mengatakan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, bahkan tanamannya itu luar biasa. Sampai mereka, Musa kan menyuruh bawa hasil dari negeri Kanaan itu, dia suruh bawa sebagian. Ya, anggurnya yang dibawa juga. Ini dan madunya, dan inilah hasilnya. Jadi dia memperlihatkan susu dan madunya. Ayat 28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Jadi dia melihat bangsa itu sangat kuat, negeri itu sangat luas, dan kotanya berkubu-kubu. Artinya apa? Mereka negeri yang sangat siap untuk perang istilahnya. Ya, berkubu-kubu itu maksudnya seperti benteng-benteng pertahanan mereka. Nah, dan orang Enak itu terkenal dengan fisiknya yang besar-besar. Ya. Dan memang ini fakta, ya. 10 orang itu memang menyampaikan fakta yang memang apa adanya. Nah, dari laporan ke 10 orang ini, mereka akhirnya membujuk supaya tidak usahlah kita ke sana. Kita pasti ditelan. Kita pasti dikalahkan mereka, atau kita tidak mungkin bisa mengalahkan mereka. Ya, jadi 10 orang itu sangat pesimis. Dia tidak punya keyakinan bahwa dia bisa mengalahkan bangsa itu. Ya. Tetapi Yosua dan Kaleb, sekalipun melihat fakta yang sama, ya, Yosua dan Kaleb bukan tidak melihat fakta yang berbeda. Dia melihat fakta yang sama. Kotanya besar, berkubu-kubu, dan bangsa Enak itu adalah orang dengan fisik yang sangat besar. Tetapi yang membedakan adalah Yosua dan Kaleb itu memiliki keyakinan bahwa Allah menyertai kita. Ya. Kita lihat di dalam ayat 30. Ya, ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba mententramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita." Ayat 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya." Ya, jadi itu yang 10 orang itu menceritakan bagaimana ganasnya, ya, bagaimana menakutkannya bangsa Enak itu, sampai dikatakan memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Ya, ini yang mereka laporkan. Ya. Tetapi Yosua dan Kaleb memiliki keyakinan bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Ya. Lihat ayat 8 dari Yosua pasal 14. Yosua pasal 14, Bilangan pasal 14 ayat 8. "Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Nah, ini Yosua dan Kaleb punya keyakinan yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Dan Yosua dan Kaleb melihat segi positifnya, tanah itu berlimpah-limpah susu madunya, dan dia punya keyakinan bahwa Allah menyertai mereka. Ya. Tetapi akhirnya karena yang 10 orang itu memang tetap dia menyampaikan hal demikian, bahkan dia mengeluh, ya. Kalau dia dilihat pasal 14 itu kan mereka bersungut-sungut terhadap Musa dan Harun itu.
Ya sepertinya mengapa harus ke sana? Lebih baik kita mati di Mesir. Ya sampai sebegitu takutnya mereka menghadapi bangsa itu. Nah ini Bapak Ibu Saudara yang seringkali membedakan orang percaya yang diperkaya dengan kebenaran firman Tuhan, yang imannya makin bertumbuh, dengan orang percaya yang tidak memiliki pemahaman firman Tuhan, yang imannya tidak pernah bertumbuh. Ya, sama-sama melihat fakta, tetapi masing-masing orang punya pemikiran, cara berpikir yang berbeda. Ya, nah, cara pandang, cara berpikir yang berbeda ini akan menentukan langkah mereka. Ya. Dan akhirnya karena bangsa ini akhirnya menuruti pengintai yang 10 orang itu, akhirnya Allah murka. Ya. Seperti 10 orang itu seperti tidak mempercayai janji yang telah Allah nyatakan bahwa aku akan memberikan negeri Kanaan. Ya. Nah, di sini tentu kita mempertanyakan, kenapa Musa tidak meyakinkan orang Israel itu? Ya. Sekalipun 10 orang yang pesimis ini, yang ketakutan ini mempengaruhi sebagian besar orang Israel, tetapi Musa kan dia mendengar perintah langsung. Ya. Musa kan ayat pasal 13 ayat 1 itu kan ayat pasal 13 dari Bilangan 13 ayat 2 itu kan katakan, suruhlah beberapa orang ya mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan pada orang Israel. Mestinya kan Musa bisa memegang janji yang diberikan Tuhan. Itu akan aku berikan, tanah Kanaan ini aku berikan pada bangsa Israel. Ya, tapi karena bangsa itu demikian ketakutannya begitu kuat, ya, karena pengaruh 10 pengintai itu, ya, dia tidak mengerti bahwa itu adalah tanah yang dijanjikan untuk mereka. Maka dia udah deh, mendingan pulang ke Mesir. Kalau perlu kita mati ke Mesir saja. Bahkan mereka merencanakan untuk cari pemimpin untuk mengganti Musa dan Harun. Nah ini kan sudah melenceng jauh. Padahal itu bukan rencana Allah. Ya. Nah, beda dengan Yosua dan Kaleb. Dia mengerti bahwa itu tanah yang dijanjikan oleh Tuhan buat bangsa Israel. Sekalipun kenyataannya dia menghadapi orang enak yang fisiknya besar-besar, ya, bahkan dikatakan makan penduduknya itu, kotanya besar dan berkubu-kubu, dia tetap yakin bahwa Allah menyertai kita. Ya. Tapi akhirnya dengan peristiwa ini Tuhan murka. Ya, oke, kalau itu dia akan dibiarkan 40 tahun mengembara. Ya, 40 tahun mengembara. Dan kenyataannya dari orang Israel itu semuanya mati di padang gurun. Hanya Yosua dan Kaleb yang bisa masuk ke tanah Kanaan. Ya, itu adalah bayaran dari mereka adalah orang-orang yang meragukan penyertaan Tuhan. Dia meragukan janji Tuhan. Nah, ini yang tidak boleh. Ya. Mereka pasti banyak yang mengerti bahwa tanah Kanaan itu dijanjikan Allah untuk Abraham dan keturunannya yang dari Ishak. Mereka pasti tahu. Tapi karena di lapangan mereka melihat keadaan seperti itu, mereka seperti meragukan, apa iya tanah seperti ini yang dijaga oleh orang yang kuat-kuat ini kita bisa mengalahkan. Tidak ada keyakinan di dalam dirinya. Nah, ini yang mestinya tidak boleh ada dalam diri orang percaya. Ya. Kalau Tuhan sudah mengatakan, Tuhan sudah berfirman, itu pasti digenapi. Ya, itu pasti digenapi. Kita tidak usah meragukan penyertaan Tuhan. Kita tidak usah meragukan kasih Allah itu. Ya. Yang menjadi bagian kita harus kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab dan respon yang benar. Ya. Yang di luar kemampuan kita, biarlah Tuhan yang akan melakukan. Dan kenyataannya Bapak Ibu Saudara, hal semacam ini sering kita temui dalam hidup sehari-hari. Ya. Sering kita menemukan keadaan rumah tangga dari orang percaya. Ya, dari orang percaya yang memiliki iman yang kuat, orang percaya yang memiliki iman yang kurang kuat, orang percaya yang nyaris tidak
punya iman, ya, karena mereka memang meremehkan ibadah atau tidak membangun persekutuan dengan Tuhan, atau orang dunia sama-sama menghadapi masalah ekonomi, ya. Mereka sama-sama di PHK, suaminya di PHK, ya, yang satu juga di PHK, sama mereka semua. Tetapi orang-orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan, orang-orang yang sudah bergaul karib dengan Tuhan, dia bisa menangkap, ya, momen peristiwa itu yang menurut sebagian orang itu sangat menyedihkan atau dianggap sebagai prahara di dalam hidup ini. Tetapi bagi orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan, dia sangat meyakini bahwa di balik peristiwa ini, ya, pasti Tuhan menyediakan berkat, ya, atau Tuhan pasti hadir di balik peristiwa yang aku hadapi ini. Nah, tugas dia apa? Dia berusaha untuk menangkap apa maksud Tuhan dari peristiwa itu. Nah, itu, ya, dia akan cepat berpikir apa maksud Tuhan dari peristiwa ini. Ya, suaminya di PHK lah. Apa maksud Tuhan dari peristiwa itu? Dia tidak memiliki kecurigaan terhadap Tuhan. Dia tidak komplain, dia tidak protes. Karena di dalam dirinya sangat yakin bahwa semua peristiwa di dalam hidup ini pasti dalam kontrol tangan Tuhan dengan sempurna. Ya, jadi tidak ada peristiwa atau kejadian itu yang kebetulan, tidak ada. Ya, semua itu diizinkan oleh Tuhan. Nah, tugas Bapak Ibu Saudara dan saya adalah bagaimana kita mengerti pesan Tuhan di balik peristiwa ini. Ya. Kalau orang yang suaminya di PHK, orang yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, dia akan uring-uringan, dia akan menuntut suaminya untuk supaya belanja bulanannya nggak bisa berkurang. Misalnya istrinya nggak bisa, ya, suaminya dalam tekanan, under pressure karena istrinya begitu, ya. Dia sudah mulai saling menyalahkan. Tetapi istri yang mengerti kebenaran firman Tuhan, dia akan dengan teduh menghadapi hal ini. Dia pasti mengajak suaminya, anaknya berdoa. Ya, mari kita berdoa. Ya, kita berusaha untuk memahami apa pesan Tuhan dari peristiwa ini. Ya, dari semua peristiwa itu diarahkan, mengerucut bahwa dari setiap peristiwa itu pasti ada pesan Tuhan yang disampaikan kepada kita. Ya, pasti ada peristiwa. Ya, pasti ada pesan. Misalnya ada anak, ya, satu keluarga anaknya kena pergaulan nggak bener. Kena pergaulan nggak bener. Memang belum kena masuk grup geng narkoba, tapi sudah mulai ke arah sana. Ya. Nah, orang tua itu pasti diingatkan, dengan begini, coba, ternyata suaminya menyadari bahwa dia kurang menyediakan waktu buat anaknya. Dia kurang menyediakan waktu buat istrinya. Ya. Kadang-kadang semua peristiwa itu seperti memang diatur, ya, memang diizinkan Tuhan. Ya. Maka saya katakan, kalau kita memiliki pemahaman firman yang lengkap, kita akan merespon dengan benar. Ya. Tapi kalau kita tidak memiliki pemahaman firman Tuhan, yang ada adalah keributan dan keributan, yang akhirnya masing-masing orang, masing-masing individu akan lepas tangan. Mereka merasa bahwa ini bukan salah saya. Ini tugas kamu sebagai ibu, ya, sebagai ibu yang nggak bisa didik anak. Ya, suaminya merasa benar. Ini tidak bisa seperti itu. Ya, tidak bisa. Ya. Jadi 10 pengintai yang melemahkan iman, yang akhirnya karena keputusan mereka itu sehingga bangsa itu seperti dihukum oleh Tuhan 40 tahun. Bayangkan, dia harus mengembara. Ya. Itulah konsekuensi yang dihadapi bangsa itu. Karena dia tidak menaruh percaya pada janji Tuhan. Dia meragukan penyertaan Tuhan. Sebaliknya Yosua dan Kaleb, karena dia percaya bahwa Allah pasti menyertai hidupnya, dia akhirnya hanya 2 orang ini yang diizinkan masuk dalam tanah Kanaan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar. Ya, kita belajar dari setiap peristiwa hidup yang dihadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita harus percaya bahwa
tidak ada peristiwa dalam hidup ini yang Tuhan tidak tahu. Tidak ada. Ya. Pasti dalam peristiwa hidup ini ada maksud Tuhan. Ya, mungkin Tuhan akan menguji kesabaran kita. Ya, mungkin Tuhan menguji kesetiaan kita. Ya, mungkin Tuhan juga menguji seberapa jauh kita itu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu pasti. Ya. Karena peristiwa-peristiwa hidup itu harus kita lihat sebagai ujian yang itu sebagai boleh bisa dikatakan sebagai berkat kekal, berkat abadi yang akan menumbuhkan iman kita, akan menumbuhkan kita makin bertumbuh iman kita. Ya, maka Alkitab katakan mengucap syukurlah di dalam segala hal karena semua itu yang dikehendaki Tuhan. Ya, jadi jangan mudah bersungut-sungut. Teduhlah kita dalam menghadapi berbagai masalah. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, kalau toh persoalan kita itu belum diangkat oleh Tuhan dari hidup kita, percayalah waktu Tuhan tidak mungkin terlambat. Ya, yang perlu kita kerjakan, kita makin mendekat dengan Tuhan, membangun intimasi makin dekat, dan bagaimana kita membangun kesucian hidup yang membanggakan. Ya, selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya, dan kiranya Roh Kudus menolong setiap kami untuk kami mampu melewati badai hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.